Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, Shalom. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita siapkan hati kita masuk ke dalam saat teduh. Bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, shalom. Kurang semangat, shalom. Apa kabarnya pada sore hari ini? Luar biasa, amin. Puji Tuhan, kita memasuki minggu kedua daripada bulan ini. Bukankah Tuhan kita luar biasa, amin. Mari salam samping kanan kiri muka belakang Bapak Ibu Saudara, katakan, halo apa kabar? Saya senang berjumpa dengan kamu. Haleluya. Semua bertepuk tangan, come on. Mari nyanyikan. Mari
satukan kita tanpa memandang di antara. Mari bergandengan tangan semuanya, katakan dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam kasih Tuhan. Tunjuk samping kanan kirimu, katakan kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. Nyanyikan. Kita bersama-sama katakan, hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Katakan Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara. Mari saling bergandengan tangan semuanya. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam kasih Tuhan. Tunjuk samping kanan kirimu, katakan kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. Mari bergandengan tangan semuanya, katakan dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. Cari 3 orang, katakan kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Semuanya, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sorakan haleluya, haleluya. Masih ingin memuji Tuhan lagi Bapak Ibu? Sebelum kita memuji Tuhan lagi, izinkan saya bertanya, adakah Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali hadir? Haleluya, ada 1, ada 2, ada 3, 4. Haleluya, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Minggu depan kita bawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Katakan amin. Firman Tuhan berkata dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23, tak berkesudahan kasih setianya Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap hari. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Come on, tepuk tangannya yuk. Mari bersama-sama nyanyikan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidup
ke hari, tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Semuanya katakan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang berkuasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Mari bersama-sama dari awal katakan, dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Semuanya jemaat Sutomo, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang berkuasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Semua bertepuk tangan, come on. Mari nyanyikan bersama-sama. Oh, bersama-sama. Mari dengan satu suara semuanya katakan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang berkuasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu. Mari lebih lagi katakan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang berkuasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan hati kita, kita masuk ke dalam penyembahan kita. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Ajar kami untuk mengasihi sesama kami seperti Engkau mengasihi setiap kami ya Tuhan. Ajarku mengasihi Kau dengan segenap hati, akal budi dan kekuatanku. Ajarku mengasihi sesamaku seperti aku mengasihi dirimu. Kau pernah hapuskan dosaku, selamatkan diriku, berkatiku dengan kebajikan.
dosaku, selamatkan diriku, berkatiku dengan kebajikan seperti kau mengasihiku. Hatiku pun rindu selalu mengasihi Tuhan dan sesamaku. Kau telah hapuskan dosaku, selamatkan diriku, berkatiku dengan kebajikan seperti kau mengasihiku. Hatiku pun rindu selalu mengasihi Tuhan dan sesamaku. Kau telah hapuskan dosaku, selamatkan diriku, berkatiku dengan kebajikan seperti kau mengasihiku. Hatiku pun rindu selalu mengasihi Tuhan dan sesamaku. Sekali lagi katakan, kau telah hapuskan dosaku, selamatkan diriku, berkatiku dengan kebajikan seperti kau mengasihiku. Hatiku pun rindu selalu mengasihi Tuhan dan sesamaku. Tuhan dan sesamaku. Tuhan dan sesamaku. Haleluya. Pada sore hari ini kami datang menyembah-Mu ya Tuhan, membawa segenap kerinduan hati kami yang haus akan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara naikkan doa-doamu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib,
seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Mari bukti bahwa kita benar mengakui Allah itu maha dahsyat dalam hidup kita. Sekali lagi kita nyanyikan ini dengan musik yang lembut. Katakan bersama-sama. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, ya Tuhan, Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Musik saja. Ya Tuhan, kami mengulang-ulang pujian ini di hadapan-Mu untuk memastikan dan memeriksa hati kami. Apakah benar kami dengan setulusnya mengakui Yesus itu besar di dalam kehidupan kami, di dalam perjalanan kami hari demi hari, di dalam tantangan hidup kami, dalam pekerjaan kami, di dalam perkara-perkara rumah tangga keluarga. Apakah benar kami mengakui Yesus hebat, Yesus turun tangan, Yesus campur tangan, Yesus menolong. Tuhan, hari ini kami mengakui di tempat ini, dari mulut bibir kami keluar apa yang ada dalam isi hati kami. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Kau besar, Kau ajaib, sungguh tinggi nama-Mu. Sebab Kau layak Bapa, terima pujian. Biarlah basi, biarlah Bapa. Mari apabila Tuhan kami belum sanggup mengakui dengan sejujurnya, bukalah mata kami untuk melihat kekudusan Allah,
Dia sediakan baru setiap pagi. Sekali lagi bersama-sama katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti seperti Engkau, tiada seperti Yesus, Yesus. Betapa kudusnya Engkau Tuhan, kudus-kuduslah nama-Mu. Kuduslah. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang telah selamatkanku. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau kami kagum, ku kagumi. Ya Yesus, Engkau hadir bagi kami. Dan barang siapa yang datang dengan hati yang dipenuhi ucapan syukur, menaikkan puji-pujian, meninggikan nama-Mu, Engkau tidak memandang siapa mereka. Engkau pasti hadir. Engkau telah berfirman, berkata, mewahyukan diri-Mu. Engkau Allah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang percaya. Tuhan, ini yang dapat kami bangun bagi-Mu pada sore hari ini. Tempat persemaian-Mu kiranya berkenan, dan kami rasakan Kau hadir di tempat ini. Tapi kami bermohon, merindukan lebih lagi kiranya Tuhan Engkau campur tangan dalam ibadah kami ini hari ini. Masuklah ke dalam hati kami sepenuhnya, pintu-pintu yang terkandung bahkan dalam hati kami buka untuk Engkau. Sinari Tuhan, Roh-Mu yang tidak kelihatan tapi nyata itu biarlah masuk, hadir lebih dalam lagi. Dan apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu Engkau ubahkan Tuhan, perbaharui. Angkat segala hal yang bukan daripada-Mu. Kami siap Engkau sinari Tuhan. Dan bahkan segala kelemahan kami, sore hari ini kami mohonkan, minta Engkau bantu kami Tuhan, mengatasi segala kelemahan tabiat, kebiasaan manusiawi kami yang sulit kami tinggalkan. Engkaulah yang mengubahkan kami sesuai kasih karunia yang berlaku bagi kami.
Bukankah Engkau menyediakan anugerah-Mu yang baru, rahmat-Mu? Engkau merindukan kami bangkit lebih lagi Tuhan, karena Engkau ingin menyatakan kuasa-Mu menguduskan kehidupan kami. Bahkan siapapun kami, sekalipun kami merasa rendah diri, Engkau rindu memakai kami, agar orang melihat Engkau dalam kami. Orang melihat jawaban di dalam hidup kami adalah dalam nama Tuhan Yesus. Adalah bara. Mari sekali lagi berdoa, ibu bapak, saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan. Adalah baba. Kira la 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 la. Adalah baba. Pengurapan-Mu Tuhan, otoritas-Mu Tuhan, kekudusan-Mu Tuhan, melanda hati dan pikiran kami, bahkan tubuh kami. Raba-raba yang lemah dikuatkan, ekonomi lemah dikuatkan. Engkau menyediakan, Engkau adalah Bapa kami. Kuri adalah bara. Sikar adalah bala. Oh, Yesus. Oh, yes, lebih lagi. Kuri adalah bara. Syanda adalah bara. Oh, bara. Biar adalah bara minyak. Oh, label minyak baru. Biar adalah bara. Kebisaan, kemampuan baru. Biar adalah Bapak. Terima kasih Tuhan. Oh, bara. Sagarala bara. Sikarala bara. Tuhan, Kau mengasihi setiap kami, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini sore hari ini. Tatkala kami menghormati Engkau, satu porsi kami menghormati Engkau, Kau menghormati kami dua porsi Tuhan. Satu langkah kami mendekat kepadamu, Kau hormati, Kau mengambil dua langkah mendekat kepada kami. Sore hari ini apabila umat-Mu menyediakan waktu, pikiran untuk membawa hidup mereka sujud sembah, meninggikan nama-Mu, Engkau menghormati dan mencurahkan berkat anugerah baru bagi setiap kami. Biar yang sakit akan sehat Tuhan. Angkat penderitaan kami, membuat kami mengerti semua pengalaman hidup kami Tuhan. Bukakan jalan bagi kami untuk esok dan hari-hari yang masih ada di depan. Buat kami mengambil langkah keputusan-keputusan yang benar. Dan sekalipun iman kami lemah, kami rindu menjerit, Engkau memegang tangan kami, membuat kami masuk dalam rencana-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau berkati setiap orang yang lemah Tuhan. You care Lord, You care. Kau peduli bagi mereka Tuhan. Kau ada bagi mereka. Justru Kau bela. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh Kau layak menerima mahkota daripada segala mahkota raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Raja kami. Kau bukan hanya domba Allah, tapi Kau singa Yehuda bagi kami, penguasa mutlak atas kehidupan. Dan biarlah Kau lebih lagi menjadi penguasa atas hidup kami. Terima kasih buat sore hari ini. Alangkah indahnya bersama-Mu dalam hadirat-Mu. Pengurapan-Mu lebih lagi Kau taruh dalam lidah hamba-Mu ini, atas lidah hamba. Dan Kau jamah setiap hati umat-Mu tempatnya oleh Roh Kudus-Mu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Bapa, Tuhan Yesus. Ini doa kami, bersama-sama kita katakan
Amin, amin, amin. Shalom ibu bapak saudara sekalian. Shalom, apa kabarnya? Ibu bapak sekalian, ada pesan yang indah buat kita hari ini. Masih dalam tema yaitu hubungan dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, koneksi ilahi, membawa kesatuan. Ku terhubung denganmu, selalu dekat di hati. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Amin, saudara. Nah, secara khusus sore hari ini kita akan bahas kesatuan di dalam tubuhnya Kristus. Kalau saudara orang Kristen yang sungguh-sungguh orang percaya ikut Tuhan, saudara otomatis menjadi bagian daripada tubuhnya Yesus Kristus. Aneh juga ya. Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata, anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Sungguhnya ketika dia berbicara seperti itu, orang berpikir yang dimaksud adalah tempat tidur, tempat tinggal, atau bantal. Tapi pada puncaknya, maknanya adalah Kristus Yesus adalah kepala. Dia menunggu tubuhnya utuh. Ketika itu terhubung dengan baik, sudahlah saudara, selesailah urusan Tuhan di muka bumi ini. Yang mengerti katakan amin. 1 Korintus 12 ayat 12 mengatakan, karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Saudara, saya mau katakan, kalau Roh Kudus itu hadir, gak mungkin kita itu retak hubungannya. Tidak mungkin. Kalau hubungan kita retak, yang memungkinkan adalah Roh Kudusnya yang tidak ada. Yang mengerti katakan amin. Kolose 3:15 juga menyinggung hal satu tubuh. Kita lihat slide ini. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Saudara, dalam Kolose ini pasal 3 disebutkan tadi bahwa kita itu akan harus dan dimaksudkan untuk menjadi satu tubuh. Tapi saudara, ini bukan suatu hal yang gampang. Abang beradik aja bisa gak ngomongan seumur hidup. Jadi saudara, Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Oh, ini tidak mudah. Makanya dalam Kolose 3, ibu bapak, Tuhan jelaskan bagaimana caranya. Yang mau belajar bagaimana caranya bersatu, katakan amin. Oleh karena itu marilah kita baca pelan-pelan beberapa ayat dari perikop ini. Mulai dari ayat 1 dikatakan karena 1-2 ayat. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Katakan amin. Nah, tadi kita melihat dua pernyataan bahwa Tuhan mau rancangkan kita harus menjadi satu tubuh. Nah, saudara, kita adalah manusia yang tinggal di era modern. Mungkin bagi kita
bisa kita ambil contoh lain, analogi lain. Satu tubuh, ya memang ada tangan dan bagian-bagian lainnya menjadi satu. Tapi coba kita juga boleh bayangkan apalagi yang sifatnya banyak bagiannya tapi harus menjadi satu. Nah, contoh itu adalah mesin. Katakan mesin. Nah, di dalam mesin saudara boleh kita lihat ada yang namanya ini, gear. Dan untuk membuat satu gear ini saudara itu membutuhkan presisi, akurasi yang sangat detail. Dikikis satu gear. Tapi saudara, kalau kita perhatikan di dalam satu mesin, boleh diklik. Satu gear yang baik pun tidak cukup. Karena saudara, kalau dia berputar sendiri, maka dia tidak mempengaruhi apa-apa. Tapi justru dia berputar, harus ada yang lain yang digerakkannya. Dan kalau banyak yang berputar saudara, maka sistem itu akan mulai berjalan dengan baik. Kalau kita bayangkan, bukankah gereja juga seperti itu? Cobalah saudara, kalau hanya Pak Baringin saja yang berjuang, kita semua nonton aja saudara ya. Atau Ibu Tiarma saudara berjuang berdoa siang malam sebelum ibadah. Kita semua nonton aja, kita kata udah Bu, udah siap biar kami ibadah. Manalah mungkin jalan. Saudara, yang dimaksud dengan satu tubuh itu, yang saya tahu, semuanya berfungsi. Dan saudara, kalau sekarang di sini, di dalam ibadah sore ini, kalau kita hitung-hitung, paling-paling ada, termasuk teman-teman anak musik, paling ada 10-12 orang yang berfungsi. Kalau seandainya semua kita berfungsi, wah saudara, semua itu akan berjalan lebih powerful lagi. Amin saudara. Jadi saudara, katakan kepada kiri kanan, semuanya harus berfungsi. Ayo berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Saudara, kalau itu berfungsi seperti mobil yang kita lihat tadi, dia bisa pergi ke Brastagi, tempat yang tinggi. Ya saudara, kita bayangkan, benar tinggi juga itu saudara. Apa enggak panas mesin itu dan mogok. Tapi kalau semua berfungsi dengan baik, kita semua bisa dan akan naik tinggi. Ngerti saudara? Masih ingat apa kata Tuhan kepada umatnya? Kalian, umatku, akan kubawa naik, tidak pernah turun. Jadi maksudnya ternyata adalah kalau kita bersama-sama, kita bisa rukun bersatu berfungsi. Gak mungkin kita ketinggalan, semua kita akan naik tinggi bersama-sama dengan Tuhan di bumi ini maupun di surga. Yang setuju berikan tepuk tangan dengan Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Nah, tadi kita sudah baca Kolose 3, dan tadi kita katakan disitulah beberapa kunci untuk kita bisa menjadi satu. Karena untuk menjadi satu itu memang Tuhan pun mengerti susah. Yang pertama, Kolose 3 kita lihat dari ayat 1 dan 2 dikatakan demikian. Carilah perkara yang di atas. Dengan kata lain, ayo lihat dulu ke atas. Ada apa di atas? Di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Dan 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi Tuhan tidak mulai, ayo kalian harus bersatu ya. Langsung aja kalian mengasihi satu sama lain. Enggak.
Tuhan katakan, kalian harus bersatu ya. Tapi step one, langkah yang pertama, pandanglah dulu ke atas. Yang setuju katakan amin. Berapa yang mau di sini memandang ke atas, melihat perkara-perkara yang di atas. Haleluya. Seperti apa itu saudara? Memandang ke atas berarti kita belajar cara berpikir surgawi. Cara berpikir surgawi itu kalau saudara pengen tahu cepatnya, itu ada di khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Ada ucapan-ucapan bahagia. Dan saudara, sampai dengan hari ini, cendekia di seluruh muka bumi maupun ateis atau tidak, ketika mereka baca itu, mereka akui ini tidak pernah diajar oleh manusia. Karena semuanya terbalik. Kalau saudara, pikiran manusia dan saudara ajaran surga itu terbalik, kira-kira siapa yang benar? Enggak mungkin pikiran manusia yang benar. Amin saudara. Berarti pikiran manusia yang harus kita gantikan dengan pikiran-pikiran surgawi. Seperti apa? Yang pertama, itu bukan bicara untung rugi. Ya saudara ya, itu bukan dihitung rugi. Ini kok rugi, enak kali dia. Dia untung kali. Kok kami semua? Tidak ada seperti itu saudara. Maka dengan demikian, kalaupun saudara di sini merasa dirugikan oleh apa? Oleh perkataan orang, oleh attitude sikap orang terhadapmu, nggak ada untung rugi. Amin saudara. Menurut cara versi surgawi. Karena apa? Yang ada bagi kita adalah semuanya kalau kita lalui dengan benar akan membuat kita tumbuh. Tumbuh menjadi dewasa. Katakan dewasa. Baik kita pribadi, baik pasangan hidup kita, teman kita, semua akan terpengaruhi. Keluarga kita, rumah tangga kita. Semuanya menuju pertumbuhan. Tuhan tunggu kita semua tumbuh. Tuhan gak mau lihat kita dari dulu sampai sekarang balita terus. Amin saudara. Hati kita harus tumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Yang mau katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tumbuh menuju semakin dewasa. Dan kemudian meningkat. Meningkat hidup ini saudara, percayalah engkau bisa meningkat, amin. Karena Tuhan telah mengatakannya. Percaya pada perkataan Tuhan? Dia katakan engkau bisa meningkat dan harus meningkat. Maka saudara sekali lagi, kalau terbalik pikiran kita dan pikiran Tuhan, yang mana yang benar? Saya ragu dengan pikiran saya. Mending saya pegang erat-erat dan peluk erat-erat pikiran Tuhan. Yang mau berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Saudara, bagaimana kita bisa saudara ya melihat ke atas? Ingatlah 4P. Kebetulan bahasa Inggris, jadi cobalah dulu nanti kita terjemahkan. Pray, peace, patience, prudence. Dimulai dari doa. Tak mungkin engkau bisa damai di hati, damai sama istri, damai sama anak. Enggak mungkin sebelum engkau berdoa. Yang setuju katakan amin. Tak mungkin. Itu mau main sulap. Dan tak ada sulap itu laku. Dan setelah engkau bisa damai, barulah engkau bisa nyabarin orang. Ketika Tuhan Yesus dibogem, diludahi, dia sudah terlebih dahulu di Getsemane mendapat damai dari Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Sudah ketika dia dapat damai, dia katakan I'm ready, udah siap aku. Amin saudara. Berapa orang di sini mau siap menghadapi hari esok? Sampai katakan berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Gak bisa kita potong kompas, main instan. Doa dulu, damai baru bisa aku bersabar. Setelah aku bisa bersabar, kadang-kadang ada jatuh bangun, tapi secara konsisten aku mulai lebih banyak bersabar. Dari situlah makin lama
keputusan-keputusan yang kubuat makin bijaksana. Karena hati-hati aku gak mau aku main reaksi spontanitas saja. Orang salah ku gas, ku hajar. Semakin bijak aku mencari solusi masalah. Dan akhirnya orang pun bilang memang dia bijak karena Tuhan Yesus. Amin saudara. Maka yang pertama ini harus kita tempuh dulu. Lihat ke atas. Katakan sekali lagi, lihat. Lihat ke atas. Yang berikutnya kita coba next slide. Melihat ke dalam. Ini saudara ya. Habis lihat ke atas, jangan langsung lihat orang. Ah ini. Wah ini gak betul ini. Oh ini. Jangan. Habis lihat ke atas, lihat dulu bukan ke bawah saudara ya. Ke bawah gak ada saudara, rumput. Cacing. Lihat ke sini saudara. Masalahnya orang baru dia lihat ke atas langsung dia gaskan orang. Ah, ini. Enggak betul ini Pak, enggak betul ini. Lihat dulu ke sini. Saudara cari ayatnya. Rasul Paulus katakan demikian. Jauhilah orang-orang sundal, orang-orang hidup dalam percabulan. Lalu dia bikin catatan. Tapi maksudnya bukan semua orang sundal dan orang-orang yang hidup cabul. Dia katakan, jauhilah orang yang pura-pura ibadah tapi hidup dalam percabulan. Karena apa? Dia bilang, semua orang di dunia ini hidup dalam percabulan. Jadi kalau kita jauhi semua gimana? Ada saudara, berarti apa saudara? Jangan langsung dekat sama Tuhan, langsung tembak semua orang. Gak bisa. Tembak dulu diriku sendiri, amin. Tembak aku dulu. Ini formulanya saudara, ini kitab Kolose luar biasa saudara ya. Dia bilang jangan langsung urusi orang, urus dulu hatimu. Lihat apa yang dibilang. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah dan kata-kata yang kotor yang keluar dari mulut. Ayo saudara, cari semua itu yang masih tersembunyi dalam hati kita. Lalu dikatakan, buanglah semua itu. Amin. Tanya kepada kiri kanannya, sudah kau buang? Bilang. Ya saudara ya, di tempat ini semuanya mau lihat ke atas lalu lihat ke dalam. Amin. Coba kita perhatikan. 1 Korintus 1, coba nanti kita cek. Demikian bunyinya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Selanjutnya demikian dikatakan. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupa. Memang ini yang paling sulit. Ini yang paling sulit. Memandang diri itu yang paling sulit. Kenapa? Tidak ada kita yang mau mengakui diri kita salah. Karena kita itu sudah terjebak di dalam diri kita dan diri kita itu nggak boleh salah. Sehingga semua apapun itu kita katakan aku benar. Tapi saudara, ketika kita mendengar apa kata Tuhan, lalu kita saudara tidak eksekusi itu, maka jadilah kita bukan pelaku firman. Ya saudara ya, kalau saudara maka kita mendengar hal yang tidak baik, orang ngomong tentang kita, timbullah saudara, rasa geram, belum bertindak masih rasa. Yang mengerti katakan amin. Belum bertindak. Kalau saudara firman Tuhan katakan ampuni itu dan kita tidak ampuni,
geram itu lama-lama bisa jadi tindakan. Aku bukan pelaku firman padahal aku sudah bercermin. Aku sudah melihat diriku tapi aku tidak lakukan. Akhirnya apa? Suatu saat aku ketemu dengan dia dan aku habisi dia. Rusaklah semuanya. Yang mengerti katakan amin. Maka saudara, kalau memang benar aku mau terhubung dengan dia, aku mengasihi dia, gak ada pilihan lain. Apa yang dia katakan mengenai isi hatiku, aku harus mau lakukan. Amin saudara, aku harus mau lakukan. Kenapa sekali lagi susah melakukan? Karena kita merasa, saudara, siapapun itu lebih terdahulu dia merasa dirinya benar. Ini sangat sulit. Jadi saudaraku, kalau kita lihat mengenal jiwa dalam bahasa Alkitabnya aslinya suke, dari situlah kata psikologi. Maka hari-hari ini penting kita mengerti diri kita sendiri psikologi. Psikologi dari Alkitab, amin saudara, bukan psikologi dari dunia. Mengerti diriku. Saya mengajak kita semua, ayo mengertilah dirimu sendiri. Amin. Dan mengerti kenapa engkau lebih cenderung membenarkan diri. Sampai akhirnya engkau bisa mengatakan, Tuhan aku mau seperti ini. Dan Tuhan mampukan, jadilah kita baru. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Saudara, setelah kita melihat ke dalam, kira-kira habis itu kemana saudara? Ke atas? Ke dalam? Kemana setelah itu? Barulah kita bisa lihat keluar. Saudara. Kolose 3 sekarang ayat 12 sampai 14. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sekarang aku sama orang bisa lebih rendah hati. Amin saudara, gak tinggi lagi ku bawa diriku. Cakapku sudah terfilter. Gak sering lagi keluar kata-kata yang silap yang meninggikan diri. Yang mengerti katakan amin. Tapi itu semua gak mungkin potong kompas. Aku kenal Tuhan lalu rendah hati, gak bisa. Aku dekat sama Tuhan baru ku cek dulu yang ini, ku periksa dulu. Baru saudara, oh aku sudah mengerti diriku ini. Setelah itu aku boleh jalani, aku wujudkan perilaku, tingkah laku, kata-kataku. Aku terapkan yang namanya rendah hati. Rendah hati itu saudara penting sekali. Karena apa? Yang inilah bisa membuat kita itu bersatu unity. Rendah hati satu sama lain. Dan kemudian dikatakan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Barulah kita bisa sabar. Sampai kapan Pak sabarnya Pak? Cukup Pak 3 kali seperti lagu itu. Menurut saudara benar nggak lagu itu? Sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau lagu itu benar saudara, maka dunia ini pecah saja. Ya, 3 kali ku kasih kau kesempatan, kalau tidak kau rubah. Kalau lagu itu benar, mana ada rumah tangga yang langgang. Amin saudara. Yang benar adalah apa yang Tuhan Yesus katakan. 7 berapa? Berapa Pak? 7 kali 70 kali. Bisa gak saudara mengampuni istri Anda dalam setahun? Atau suami istri mengampuni suami dalam setahun? 7 kali 70 kali. Berapa itu Pak? 490 lebih sekali sehari. Kalau saudara bisa, rumah tangga indah, manis, bahagia, diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Amin saudara. Amin saudara. Melihat ke atas, melihat ke dalam. Oh, begini aku Tuhan ya.
Aku perlu lebih lagi Tuhan ya. Baru setelah itu melihat keluar. Dan yang kasih Tuhan, kita hampir selesai. Ini bagian seterusnya kita sudah lihat minggu lalu. Maka 1 Korintus 3 ayat 1, 3, dan 4 demikian saya bacakan. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Saudara perhatikan ya, tidak bertumbuh, tidak dewasa, itu dikatakan duniawi. Wah, bahaya juga saudara. Wajib bertumbuh, amin. 3, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Ayat 4 bagian B, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Perhatikan saudara apa yang dikatakannya. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa titik-titik. Di ayat 3 ada juga. Bukankah hal itu menunjukkan, saudara, Rasul Paulus mengatakan seperti ini. Gini, rohani, duniawi, coba aku lihat dulu, tunjukkan dulu. Amin saudara, tunjukkan dulu. Bagaimana dengan Andreas di tempat pengembalaan? Ada perselisihan, iri hati, pertengkaran? Kalau tidak ada, berarti rohani. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Semoga bertumbuh pesat segera. Efesus 4 ayat 2 dan 3. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Jemaat sore GBS Tomotor, apakah rendah hati? Sekali-sekali Pak. Ada dibilang sekali-sekali? Selalu. Mahasiswa ST Pelita Kebenaran, ada rendah hati? Sekali-sekali lah Pak. Masa dibully terus? Selalu. Kalau anak musik jarang rendah hati. Karena talentanya ngeri-ngeri saudara ya. Tapi enggak lah ya. Kalau enggak rendah hati, hadirat Tuhan enggak turun ya kan. Haleluya. Dan berusaha memelihara kesatuan roh. Rohnya huruf besar, huruf kecil. Amin saudara, berarti benar. Kalau kita bertengkar, kalau kita iri hati berselisih, jangan bilang padaku ada roh. Bohong itu. Buktikan saja. Kalau hatiku sudah lebih ikhlas lagi, legowo, bisa mengampuni, berarti Roh Kudus ada padaku, membela aku dan penuhi aku. Amin saudara. Yang mau lebih lagi dipenuhi Roh Kudus katakan amin. Dan dengan itulah kita menjaga ikatan damai sejahtera. Yang terakhir Kolose 3:15 kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Bukan Jokowi, bukan Prabowo, saudara, bukan Bobby, tapi siapa? Damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatiku. Karena untuk itulah, kita lanjutkan 1, 2 ya. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil, Tuhan tunggu, kemudian menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Yang mau menjadi satu tubuh, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan. Dan minggu depan bawalah lebih lagi jiwa-jiwa ke tempat ini supaya didoakan dan mengalami kuasa kasih Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melega di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sekali lagi, ku terhubung, ku terhubung
terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Saya bertanya, adakah di antara kita yang belum mendapatkan elemen-elemen daripada perjamuan kudus agar dapat dilayani? Mari kalau semua sudah, kita persiapkan hati. Tuhan, sekali lagi kami mohonkan pengampunan total atas hidup kami, seperti kami sudah mengampuni semua orang yang sudah pernah menyakiti salah atas kami. Ampunilah mereka. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas perjamuan kudus ini kami sambut. Apa yang kuterima daripada Tuhan kuteruskan kepadamu. Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Dia dihianati, Dia mengambil roti setelah mengucapkan syukur atasnya, Dia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, demi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan atas aku. Saudara yang adalah kekasihnya Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Kita makan dalam nama Yesus. Lalu kemudian Dia mengambil cawan, setelah mengucapkan syukur atasnya Dia berkata, inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan atas aku. Saudara yang adalah kekasihnya Tuhan, bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari minumnya dalam. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kasih karunia-Mu Tuhan. Oh, laba-laba, selamatkan hidupku, pulihkanku total, memberkati aku, membawa memimpin hidupku lebih baik lagi, keadaanku lebih baik, keluargaku lebih baik, ekonomiku lebih baik, kesehatanku lebih baik, lebih lagi mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, melayani-Mu. Urapi Tuhan. Oh, raba-raba-rabu rapi Tuhan, sekali lagi. Penuhi Tuhan yang membutuhkan, Tuhan yang haus, yang perlu. Jawab Tuhan, lawan. Oh, raba-raba sikiara, raba-raba-raba-raba-raba-raba-raba. Sore hari ini kami dikuatkan. Ketika kami pulang dari tempat ini, kami tidak dalam keadaan sama. Semangat yang daripada-Mu Kau beri. Oh, raba-raba-raba-raba, terima kasih. Kau kudus, Kau kudus, Kau kudus. Kau kuduskan, sucikan, layakkan kami. Raba-raba-raba-raba. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala
bersama-sama segala pujian. Puji dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami sembah Tuhan Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Berikan tepuk tangan, glory, glory, glory. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Materaikan setiap firman-Mu dalam hati kami. Aku berdoa Kau tutup bungkus setiap anak-Mu tempat ini dengan kuasa darah Yesus. Kau melindungi, membimbing mereka. Luputkan Tuhan dari mara bahaya, kekacauan. Dan Tuhan berkati hari-hari yang ada di depan, khususnya sepanjang minggu ini. Semua karena Kau mengasihi kami. Dan kami pun betapa kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amen. Amen, saudara. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan kita akan diadakan 2 kali. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, Efesus 4 ayat 3, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Saat ini bersama saya Stefan Manurung akan menyampaikan seputar informasi kegiatan di gereja kita. Berikut informasinya. Terpujilah Tuhan yang telah menolong sehingga pembangunan rumah persembahan dapat terus berlanjut. Marilah kita tetap semangat memberi dan mendukung pembangunan rumah persembahan, rumah Bapa kita. Dan di minggu kedua ini kita membawa persembahan pembangunan. Mari beri yang terbaik. Kami menginformasikan bahwa mulai Februari 2026, GBI Glasshouse pindah ke Hotel Danau Toba Internasional dan berubah nama menjadi GBI HDTI. Ibadah diadakan di ruang Convention Hall dengan jadwal sebagai berikut. Ibadah disertai dengan Junior Church dan Sekolah Minggu. Setiap jiwa punya pergumulan, ketakutan, keraguan, bahkan keterbatasan. Dengarlah suaranya. Dalam keheningan, di tengah pergumulan, Tuhan memanggil. Akan dibuka juga Kids Tamborin untuk anak-anak berusia 6-12 tahun yang diadakan mulai hari ini, Minggu, tanggal 8 Februari 2026, pukul 14.30 sampai 16 WIB di GBI Rumah Persembahan, Ruang Kayu Manis. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Ibu Veronica di nomor berikut ini. Kids Tamborin ini gratis dan terbuka untuk umum. Departemen KOM akan membuka kelas pengenalan akan firman Tuhan, yaitu KOM, Kehidupan Orientasi Melayani. Dan saat ini masih dibuka kelas KOM 200 onsite
yang akan dimulai hari ini tanggal 8 Februari 2026 pada pukul 18 sampai dengan 20 WIB. Diadakan setiap hari Minggu di GBI Rumah Persembahan, Ruang Tebu 3 dan 4. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau mendaftar Komseri 200 Onsite Angkatan ke-1 tahun 2026 ini, silakan scan QR Code atau dengan link pendaftaran ini. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Miss Mary Sipayung. Kelas kom ini terbuka untuk umum. Departemen Musik masih membuka kesempatan bagi seluruh jemaat Tuhan untuk bergabung dengan tim pelayanan pujian penyembahan. Bagi saudara yang memiliki talenta dalam bernyanyi dan memainkan alat musik, mari ikuti audisi musisi atau singer yang akan diadakan pada hari Selasa 10 Februari 2026 pukul 18 WIB di GBI Rumah Persembahan. Jangan lupa, siapkan satu lagu tempo lambat dan satu lagu tempo cepat yang dikuasai dengan baik untuk dinyanyikan dan dimainkan. Untuk info lebih lanjut, hubungi di nomor berikut ini. Bang Boni untuk musisi dan Kak Derta untuk singer. Audisi ini gratis dan terbuka untuk umum. Biarlah talenta kita dipakai untuk memuliakan Tuhan. Lord, I come to worship you. Lord, I come to praise your name. God is greater than my grief, is greater than my fear. You are my Father, as high as the sky above. How great is your love? How great is your love? As deep as the ocean, Lord, your unfailing love. Oh, 天父。是你所爱儿女，使我一生都享受你。Puji Tuhan, akan segera dibuka satu lagi gereja cabang kita, yaitu GBI The Plaza Millennium di Plaza Millennium lantai 6 pada tanggal 22 Februari 2026 dengan jadwal sebagai berikut. Ibadah disertai dengan junior church dan sekolah minggu. Dalam rangka mempersiapkan tim orkestra yang akan dipakai dalam pelayanan ibadah, maka Flow Musik membuka audisi bagi para jemaat yang rindu melayani dengan instrumen musik biola atau sing section yang diadakan pada hari Selasa, tanggal 10 Februari 2026 pukul 18.30 bertempat di Flow Musik GBI Rumah Persembahan. Audisi ini diperuntukkan bagi para pemula usia 10 tahun sampai 20-an tahun. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Flow Musik dengan Sir Lewi dan Sir Coki di nomor berikut ini. Audisi dan pelatihan gratis dan terbuka untuk umum. Keegoisan akan merusak kesatuan, tetapi kerendahan hati menciptakan kesatuan. Demikian warta tambahan yang dapat kami sampaikan. Dan untuk pelayanan doa, pastoral, konseling, atau informasi seputar pelayanan, Bapak Ibu dapat menghubungi call center gereja di nomor telepon 0811 61 58 889. Untuk informasi selengkapnya, dapat scan QR Code berikut ini. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan buat segala kasih anugerah dan kemurahan-Mu yang telah mempertemukan kami kembali dalam ibadah yang kedua di tempat ini. Kami bersyukur buat segala kebenaran firman-Mu yang kembali menguatkan kami, umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah firman yang telah kami dengarkan bersama-sama Tuhan memotivasi kami, mendorong kami untuk hidup berjalan di dalam Engkau, dalam kesatuan hati kami, dalam kesatuan pikiran kami, dalam kesatuan tubuh jiwa roh kami, tertuju hanya kepada kerajaan-Mu Tuhan, bukan kepada dunia ini. Apapun yang menjadi pergumulan, pengharapan daripada umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, kiranya campur tangan-Mu menolong mereka untuk membawa perubahan baru dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi di tahun yang baru ini. Kami bersyukur Tuhan buat hamba-Mu yang telah Engkau pakai menjadi saluran berkat-Mu.
Biarlah kiranya Engkau memakai hamba-Mu yang menjadi gembala jemaat-Mu di tempat ini, dalam seluruh pekerjaan, dalam seluruh pelayanannya. Visi misi yang datang daripada-Mu akan membawa hamba-Mu Tuhan, membawa pencerahan-pencerahan baru di tempat ini, sehingga kerajaan-Mu cepat atau lambat mulai bertambah-tambah, berkembang luar biasa di tempat ini Tuhan. Pakai seluruh kehidupan hamba-Mu Tuhan, dalam seluruh pekerjaan dan pelayanan dimanapun berada, agar melalui hamba-Mu Bapak Dr. Andrew Tobing Tuhan, semua diberkati dan semua boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati juga gereja-Mu di seluruh muka bumi ini Tuhan, yang pada hari ini mendengarkan segala kebenaran firman-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah gereja-Mu semakin bertambah-tambah, berbuah-buah demi kemuliaan-Mu, sehingga mempercepat akan segala rencana-Mu Tuhan di muka bumi ini. Berkati para pemimpin rohani gereja-Mu dimanapun mereka berada, bahkan secara khusus para pemimpin rohani gereja-Mu di tempat ini, mulai dari Bapak Insinyur Niko, mulai dari Bapak Pendeta, pembina kami Bapak Erban Bangyonan, Gembala sidang kami Bapak Pendeta Edil Pranditno, dan seluruh pemimpin gereja yang lain. Dan pada saat ini Tuhan, bersama-sama kami mengangkat kota kudus ke kota kudus-Mu Yerusalem. Diberkatilah Yerusalem, diberkatilah puri-puri-Mu, diberkatilah tembok-tembok-Mu, diberkatilah orang-orang yang memberkati Engkau. Biarlah berkat atas Yerusalem mengalir bagi gereja-Mu di seluruh muka bumi ini, bagi bangsa dan negara kami, bagi gereja-Mu di Sumatera Utara ini, bahkan secara khusus bagi jemaat-Mu yang berada di tempat ini. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan, pulang ke tempat kediaman masing-masing, kiranya berkat surgawi mengalir memenuhi kehidupan kami. Akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah hatimu, bukalah tanganmu ke sorga, dan terimalah berkat dari sorga. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan kiranya menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat damai sejahtera dari Bapa di sorga, kasih yang sempurna melalui Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, biarlah itu yang memberkati kita, menyertai kita mulai hari ini, esok, sampai merantau, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara yang percaya dan diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.